Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 49. Seluruhnya dibayar oleh Tuan Sugiharto. Valentino menerima seluruh uang itu, kemudian kedua tangannya mengeluarkan tenaga, sehingga uang-uang kertas itu diremas menjadi sebuah bola. Bam! Valentino melempar bola uang kertas itu ke muka Rain dengan kuat. Saat ini Rain telah minum sampai dia sangat mabuk. Dia sama sekali tidak menyadarinya. Angel tercengang, lalu dalam hati tiba-tiba berteriak, "Bagus!" Dia benar-benar emosi. Angel bukan benda taruhan. Dia adalah wanitaku. Apa orang sepertimu tidak berhak memilikinya? Ujar Valentino dengan wajah datar. CKK, uang puluhan juta dia buang dengan enteng. Orang ini bukan orang biasa. Kemarin Tuan Muda Rain pernah bilang Valentino adalah orang tak berguna yang hidup mengandalkan istrinya. Tapi aku rasa tidak seperti itu. Pasti tidak. Dia bahkan tidak melihat uang itu. Apakah orang seperti dia kekurangan uang? Semua orang di sekitar pun mulai berbisik-bisik. Valentino, apa yang sedang kamu lakukan? Beraninya kamu memukul Tuan Muda Rain? Setelah Hawik sadar kembali, dia melihat Valentino dengan marah. Kenapa kamu marah? Apakah dia ayahmu? Kenapa kamu begitu melindunginya? Valentino tersenyum-senyum, kemudian dia berkata, "Tenang, aku ada hadiah untukmu. Kamu pasti akan menyukainya." Hadiah? Hawik tersentak. Hadiah apa? Sebentar lagi kamu akan tahu. Setelah Valentino mengatakan itu, dia menarik Angel lalu pergi. Bajingan, berhenti! Setelah pukul Tuan Muda Rain, kamu mau pergi? Beberapa pemuda terlihat marah. Salah satu pemuda mengulurkan tangannya untuk mengambil sebuah botol anggur. Kemudian dia berlari ke arah Valentino. Valentino dengan cepat berbalik, dia menangkap botol anggur itu. Sedangkan satu tangannya lagi meraih kerah pemuda itu. Valentino dengan kuat mengangkat pemuda itu hingga melayang. Hai MPH, apa susahnya bagi Valentino yang bisa mengangkat barbel seberat 200 kg untuk mengangkat seorang laki-laki yang sedang mabuk? Semua orang tercengang. Valentino dapat mengangkat orang dewasa hanya dengan satu tangan. Bukankah adegan seperti ini cuma keluar di series drama? Sebenarnya seberapa menakutkan kekuatan Valentino? Pemuda-pemuda yang tadi berisik langsung terdiam. Mereka menatap Valentino dengan ngeri. Kamu mau memukulku? Tanya Valentino sambil menatap pemuda itu. Prang! Botol anggur yang di tangan pemuda itu langsung jatuh, pecah berkeping-keping. Pemuda itu terbata-bata menjawab. Tidak berani. Valentino tertawa, dia melempar pemuda itu ke samping. Kemudian, dia menggandeng tangan Angel lalu pergi. Kali ini tidak ada orang yang berani menghadangnya lagi. Orang-orang lain segera memberikan jalan pada Valentino dan Angel, semuanya menatap Valentino dengan kagum. Dia sudah minum ribuan gelas, tapi belum mabuk. Dia juga dapat mengangkat orang dewasa hanya dengan satu tangan. Valentino benar-benar seperti dewa. Sekarang cerita Valentino telah menyebar ke seluruh bar jazz. Di sini tidak ada yang berani berkata mereka pandai minum. Di luar pintu bar. Shh. Setelah Valentino menyembunyikan Angel di pojok, dia meminta Angel untuk jangan berkata apa-apa. Angel yang sebenarnya ingin berbicara dengan Valentino pun terpaksa mengurungkan niatnya untuk sementara.
jangan bicara, ada pertunjukan. Ucap Valentino, lalu dia menoleh ke arah dalam bar. Pertunjukan? Angel merasa curiga, pertunjukan apa? Di dalam bar, Hawik menyeka keringatnya. Ketika dia melihat Valentino mengangkat pemuda itu, dia benar-benar takut. Dadanya yang tadi ditinju Valentino masih sakit. Hawik, ini yang kamu sebut aman? Kata Chloe dengan tenang sambil melihat Valentino dan Angel yang sudah pergi. Akan tetapi, siapa yang tidak tahu kalau ini adalah ketenangan sebelum badai melanda? Chloe, biarkan aku jelaskan. Kamu harus pergi. Apa yang kamu mau jelaskan? Pergi sana. Pergi. Chloe langsung meledak. Dia sangat marah pada Hawik. Namun, teriak Chloe tenggelam karena suara yang datang dari panggung. Ladies and gentlemen, selanjutnya aku ingin mengumumkan sesuatu. Siapkan teriakan kalian, oke? Kata DJ yang berada di atas panggung. Karena dia ingin mengembalikan suasana bar, dia akan langsung membuat pengumuman. Mata semua orang pun tertuju ke panggung. Mereka menatap DJ itu dengan penasaran. Apa yang ingin aku umumkan adalah malam ini semuanya akan dibayar oleh Tuan Sugiharto. Setelah DJ selesai berbicara, seluruh tempat menjadi hening untuk sesaat, kemudian semua orang mulai berteriak dan bersorak-sorai. Pada saat yang sama, musik yang menggemparkan juga telah dimainkan. Ini membuat suasana menjadi semakin meriah. Hawik dan Chloe pun sudah berhenti bertengkar. Mereka sangat terkejut, Tuan Sugiharto ini murah hati sekali. Dia akan membayar semua tagihan bar? Berapa itu? Tidak perlu ungkit orang lain. Tagihan meja mereka sendiri saja setidaknya 200 juta ke atas. Ketika ditambah dengan seluruh bar, total tagihan seharusnya antara 1,5 miliar dan 2 miliar. Siapa yang begitu kurang kerjaan ingin mengeluarkan begitu banyak uang? Hawik meludah, kemudian dia berkata dengan kesal. Astaga! Dia orang bodoh yang mana? Apa dia tidak tahu harus menghamburkan uangnya di mana lagi? Chloe menoleh ke Hawik lalu berkata, karena kamu tidak mungkin sanggup membayar, jadi kamu mengatai orang. Hawik, dulu kenapa aku tidak menyadari kalau kamu ternyata orang yang seperti ini? Aku tidak salah, kok? Hawik dengan murka berkata, buat apa orang itu menghamburkan uangnya untuk membayar tagihan orang yang tidak dikenalnya? Kalau dia bukan bodoh, dia itu apa? Kalau aku menggunakan uangku seperti itu, bagaimana perasaanmu? Setelah mendengar pertanyaan Hawik, Chloe pun terdiam. Setelah dipikir-pikir, orang itu memang agak bodoh. Meski dia kaya, cara menggunakan uangnya juga bukan begini. Bahkan Rain yang juga seorang tuan muda kaya tidak akan melakukan ini. Chloe mendengus. Hei MPH, kalau kamu berbuat seperti itu, kamu benar-benar bodoh. Benar, itu sangat bodoh. Orang itu juga Marga Sugiharto, benar-benar memalukan. Kata Hawik dengan bangga sambil tersenyum lebar. DJ itu teriak ke mikrofonnya lagi. Berikutnya, mari kita bersama-sama berterima kasih kepada Tuan Sugiharto yang terhormat. Kita berterima kasih atas kemurahan hatinya. Siapkan lampunya. Semua orang sangat bersemangat. Hawik dan Chloe juga melihat ke sekeliling. Mereka ingin melihat siapa Tuan Sugiharto yang bodoh ini. Bam! Tiba-tiba, sekelompok lampu sorot yang menyilaukan menyala dan langsung diarahkan ke aula di bawah. Di bawah cahaya lampu sorot yang menyilaukan, Hawik berdiri tercengang. Senyuman sombongnya perlahan-lahan menghilang. Sepertinya ada yang aneh. Brengsek, kenapa lampu sorot itu menyinarinya? Lelucon ini sedikit pun tidak lucu. Hawik mulai panik.
Sedangkan Chloe dengan heran menatap Hawik. Ada apa ini? Semua orang langsung bersorak-sorai. Mereka bersiul ke arah Hawik. Dipersilakan kepada Tuan Sugiharto untuk mengucapkan sepatah dua kata. Dalam sekejap, ada orang yang sudah menyodorkan sebuah mikrofon ke tangan Hawik. Hawik dengan kaku menerima mikrofon tersebut. Dia menarik napas dalam-dalam, kemudian berkata, "Bukan, aku rasa kalian sudah salah orang." "Tidak salah, memang Tuan Hawik Sugiharto." "Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Sugiharto. Jadi malam ini semuanya dapat bersenang-senang dengan puas." "Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Semuanya, bersoraklah." Teriak DJ itu lagi. "Wow, terima kasih Tuan Sugiharto." Terdengar teriakan orang-orang di lantai dansa. Hawik tidak pernah ditatap seperti ini. Dia tidak pernah menjadi pusat perhatian. Akan tetapi, raut wajahnya terlihat sangat murung. Aku benar-benar tidak ingin menjadi pusat perhatian. Tadi Hawik baru mengatakan kalau Tuan Sugiharto itu bodoh, tapi tidak ada yang menyangka kalau Tuan Sugiharto yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Bab 50. Melindungi kebaikan hati ini. "Hawik, ternyata kamu memang bodoh." Chloe menatap Hawik dengan bingung. Bukan aku. Kalian pasti salah. Aku tidak bermaksud untuk membayar tagihan semua orang di sini." Hawik mulai panik dan segera berteriak ke arah mikrofon. Seketika, seluruh ruangan menjadi hening. DJ pria juga terdiam sejenak, kemudian berkata dengan serius, "Tuan Hawik, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Aku tidak punya begitu banyak uang. Aku tidak punya." Teriak Hawik dengan panik. Setelah itu, dia langsung melempar mikrofon dan ingin melarikan diri. "Sialan! Apakah kamu ingin melarikan diri setelah berpura-pura kaya? Berhenti di sana! Tahan dia! Aku baru saja membuka sebotol Lavai tahun 1982. Kalau kamu lari, siapa yang akan membayarnya? Berani-beraninya kamu mempermainkan bar jazz. Hari ini kamu tidak akan bisa pergi lagi." Dalam seketika, seluruh bar menjadi kacau. Hawik dikepung dan membuatnya begitu ketakutan hingga gemetaran. Bahkan Chloe yang ingin menyelinap keluar juga dihentikan. "Tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak kenal dengannya." Chloe segera menjelaskan. "Jangan dengar omong kosongnya. Tadi aku lihat dia dan Hawik sangat dekat. Mereka pasti satu komplotan." "Kurang ajar. Kamu kira dirimu itu plastik mereka apa? Kenapa begitu pintar berpura-pura? Keluarkan uangmu." Di dalam bar jazz terjadi kekacauan. Di luar bar, Angel melihat semua ini dengan heran. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. "Ayo, kita sudah harus pergi." Valentino menarik Angel. "Tidak bisa. Aku harus menyelamatkan Chloe keluar," ucap Angel dengan keras kepala. Setelah itu, dia segera berjalan menuju bar. "Apakah kamu memiliki kemampuan untuk membayar tagihan semua orang di sini?" kata Valentino sambil menatap Angel. "Aku tidak." "Kalau begitu, untuk apa kamu masuk ke dalam? Apakah kamu ingin menemani sahabat iblismu dipukul? Aku tidak dapat mengatasi masalah ini. Ayo pergi!" Valentino segera memalingkan tubuh dan pergi. Orang yang melakukan kesalahan tidak akan bisa melarikan diri. Valentino sama sekali tidak merasa kasihan. Tapi, bagaimana kalau mereka tidak punya uang untuk bayar? Angel tetap merasa sangat khawatir. "Tidak apa-apa, bukankah mereka sangat sombong? Mereka pasti bisa membayarnya," ucap Valentino sambil mengusap hidung. Angel berdiri di tempat selama 2 menit.
Setelah itu, dia tetap ditarik pergi oleh Valentino. Ada beberapa hal yang benar-benar tidak dapat dia ikut campuri. Di perjalanan pulang, Angel terus mengerutkan dahi. Akhirnya dia berkata, "Valentino, katakan dengan jujur, apakah masalah ini ada hubungannya denganmu?" Valentino memegang kemudi dengan satu tangan. Setelah terdiam sejenak, dia perlahan menganggukkan kepala. Valentino tidak ingin membohongi Angel dan masalah seperti ini juga tidak dapat ditutupi. Apakah ini benar-benar perbuatanmu? Angel sangat terkejut dan berkata, Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apakah orang di Barjas akan mendengar perintahmu? Jangan-jangan Valentino juga kenal dengan bos Barjas ini. Kalau benar seperti itu, bukankah koneksi Valentino sudah terlalu hebat? Saat baru memasuki bar, aku pergi mencari manajer mereka, lalu memberikan sedikit uang pada mereka dan mengatakan kalau Tuan Hawik menyuruhnya untuk membayar tagihan. Uhuk. Ujar Valentino dengan canggung. Biasanya dia tidak akan menggunakan trik sekeji ini, tapi ada beberapa orang yang tidak memerlukan kebaikan mereka. Kamu? Chloe sudah meminta maaf pada kita. Kenapa kamu masih melakukan hal seperti ini pada mereka? Angel mulai marah. Valentino terdiam sejenak dan dalam hati memikirkan bagaimana menyampaikannya pada Angel. Cepat katakan, kenapa kamu begitu keterlaluan? Angel menatap Valentino dengan marah. Angel, apakah kamu tahu kalau baik hati adalah sebuah hal yang bagus, tapi kalau terlalu baik hati malah akan menjadi orang bodoh? Kalau Chloe benar-benar meminta maaf padamu, kenapa dia memanggil Rain dan yang lainnya kemari? Kenapa mereka terus menyuruhmu minum bir? Kamu bisa membayangkannya, apa yang akan terjadi padamu setelah minum 3 cangkir bir itu? Untuk apa mereka terus memaksamu minum bir? Setelah selesai berbicara, Valentino kembali diam dan mengendarai mobil, lalu memberikan waktu untuk Angel memikirkannya. Angel langsung tertegun. Ada pepatah mengatakan 49, kalau orang yang seluruhnya dibayar akan lebih jelas dalam melihat segala sesuatu daripada orang yang Valentino menerima seluruh dan uang sekarang itu. Angel adalah orang yang tangannya mengeluarkan tenaga. Sehingga karena dia mempercayai Chloe itu diremas, jadi dia tidak pernah mencurigai apapun yang Chloe lakukan. Bam! Dia bahkan sama sekali tidak Valentino pernah melempar pula pada uang Chloe. kertas itu ke muka Rain dengan Akan kuat. tetapi, Setelah mendengar ucapan saat Valentino, ini Rain dan telah setelah minum sampai Angel dia mulai tenang. mabuk, dia juga teringat dengan beberapa hal. Sejujurnya, Angel tercengang. dia juga merasa Lalu kalau dalam Chloe hati terus tiba-tiba menyuruhnya minum berteriak. bir, seolah-olah sedang merencanakan sesuatu yang tidak boleh diberitahukan pada orang lain. Dia benar-benar emosi. Tidak mungkin kalau ini adalah cara Chloe meminta Angel maaf. bukan benda taruhan. Dia adalah wanitaku. Kalau saat itu dirinya Apa orang meminum 3 sepertimu cangkir tidak bir, berhak memilikinya? dia pasti akan mabuk dan tidak akan tahu Ujar apa yang Valentino dilakukan dengan orang wajah di datar. sisinya. Selain itu, CKK, Valentino pasti uang juga puluhan akan juta dia dipaksa buang minum oleh dengan Hawik, enteng. Rain, dan yang lainnya. Orang ini bukan orang biasa. Kalau dia dan Valentino sama-sama Kemarin mabuk, Tuan Muda maka Rain Hawik pernah dan bilang yang lainnya. Valentino adalah orang tak berguna yang Angel hidup tiba-tiba mengandalkan teringat istrinya. dengan tatapan Tapi aku aneh rasa Rain tidak padanya. seperti itu. Tatapan itu Pasti terlihat tidak. penuh dengan Dia nafsu. bahkan tidak melihat uang itu. Tuan muda kaya seperti mereka, Apakah orang seperti mereka dia akan kekurangan mengabaikan uang? aturan hukum demi mencapai tujuannya. Semua orang di sekitar pun mulai Angel berbisik-bisik tiba-tiba merasa ketakutan. Kalau Valentino, bukan Valentino apa yang yang sedang membantunya kamu minum lakukan? bir, dan kalau bukan karena kemampuan Beraninya minum bir kamu memukul Valentino Tuan Muda hebat, Rain? Angel benar-benar tidak berani Setelah membayangkan Hawik sadar apa yang kembali, sedang mereka alami dia melihat saat ini. Valentino dengan marah. Chloe, Kenapa kamu marah? Dia tidak akan melakukan itu. Apakah dia ayahmu? Kami sudah bersahabat Kenapa kamu begitu bertahun-tahun. melindunginya? Angel semakin Valentino sedih. Tersenyum-senyum. Kemudian Dia dia tidak berkata, mengerti kenapa Chloe melakukan ini. Apakah Tenang, hanya karena aku mobil ada hadiah Valentino? untukmu. Kamu pasti akan menyukainya. Bahkan ada banyak saudara Hadiah? kandung yang menjadi musuh. Hawik tersentak. Valentino tiba-tiba teringat dengan hal yang hadiah dialami di apa? keluarga Wijaya dan perlahan Sebentar lagi menggelengkan kamu akan kepala tahu. sambil tersenyum pahit. Setelah Valentino Bahkan mengatakan keluarga sedarah itu, juga dapat dia saling menarik membunuh Angel dan lalu pergi. meninggalkan keluarga sedarah demi keuntungan pribadi. Bajingan! Berhenti! Apalagi persahabatan di Setelah antara pukul Tuan Angel Muda dan Rain, Chloe. kamu mau pergi? Selain itu, Valentino Beberapa juga tahu pemuda betul terlihat marah.
Wanita sangat cemburuan. Salah satu pemuda dan cemburu mengulurkan dapat tangannya mengubah untuk seseorang. mengambil sebuah botol Juga dapat anggur. membuat orang itu Kemudian dia kehilangan berlari akal ke sehat. arah Valentino. Kalau tidak, Valentino Bagaimana dengan bisa cepat terjadi berbalik, begitu banyak dia masalah menangkap di istana botol pada anggur zaman itu, dulu? sedangkan satu tangannya lagi Dia meraih mungkin kerah pemuda itu. hanya kilaf sesaat. Valentino dengan kuat mengangkat Angel pemuda terdiam itu dalam hingga waktu melayang. yang lama, matanya yang Hai indah NPH, menatap keluar apa jendela susahnya sambil bagi mendesah. Valentino yang bisa mengangkat barbel Valentino seberat melirik 200 kg dan untuk tidak mengangkat berbicara seorang lagi. laki-laki yang sedang mabuk. Akhirnya, dia Semua terlalu orang berbaik tercengang. hati, sehingga sama sekali Valentino tidak dapat memikirkan mengangkat seseorang orang ke arah dewasa negatif. hanya dengan satu tangan. Akan tetapi, Bukankah tidak semua adegan ketulusan seperti ini di cuma dunia keluar ini di series akan drama? dibalas dengan ketulusan. Sebenarnya seberapa Namun, menakutkan kekuatan bukankah yang Valentino Valentino sukai darinya adalah kebaikan Pemuda-pemuda hati ini? yang tadi berisik langsung Kalau terdiam. bisa, Mereka Valentino menatap ingin terus Valentino melindungi dengan kebaikan ngeri. hati Angel ini. Kamu mau memukulku? Tidak bisa. Aku harus menghubungi Chloe? Tanya Valentino Aku sangat sambil khawatir. menatap pemuda itu. Ucap Perang. Angel sambil mengambil ponsel. Botol anggur yang di tangan pemuda itu Tenang langsung saja, jatuh. aku akan pecah mengurus semuanya dengan berkeping-keping. baik. Aku Pemuda hanya itu memberikan terbata-bata pelajaran pada mereka, menjawab. tidak akan benar-benar mencelakai mereka. Tidak berani. Balas Valentino dengan santai. Valentino tertawa. Angel Dia melempar terdiam pemuda sejenak itu ke dan samping. tetap menelpon. Kemudian, Halo, dia menggandeng Chloe, tangan bagaimana Angel keadaan lalu pergi. kalian? Kali Apakah ini kalian tidak ada sudah keluar orang dari yang bar? berani menghadangnya lagi. Setelah panggilan Orang-orang lain terhubung, segera memberikan Angel jalan segera pada bertanya Valentino dengan dan perhatian. Semuanya menatap Valentino dengan kagum. Kamu tidak perlu khawatir. Dia sudah Sekarang minum kami ribuan sangat baik-baik gelas, saja. tapi belum mabuk. Balas Dia Chloe juga sambil dapat menyeringai. mengangkat orang dewasa hanya dengan satu Baru saja, tangan. Saat orang barjas ingin Valentino membawa Chloe benar-benar pergi menjadi seperti wanita dewa. yang menemani orang minum bir untuk Sekarang melunasi cerita utang. Valentino telah orang dari menyebar Maple ke Rain seluruh Real barjas. Estate juga tiba. Di sini Mereka tidak ada yang datang berani bersama berkata bos mereka barjas pandai dan minum. menyelesaikan masalah itu dengan mudah. Di luar pintu bar, Hawick dan yang lainnya juga dibebaskan. Mendengar hal Setelah itu, Valentino menyembunyikan Angel segera Angel di menatap pojok. Valentino. Dia meminta Angel untuk Jadi jangan Valentino berkata mengatakan dia akan mengurus semuanya dengan Angel baik. yang sebenarnya ingin Apakah berbicara ini dengan juga perbuatan Valentino pun Valentino? terpaksa mengurungkan niatnya untuk Dia sementara. menyadari dirinya sudah semakin tidak memahami Valentino. Jangan bicara, ada pertunjukan. Baguslah kalau kalian baik-baik saja. Ucap Valentino. Lalu dia menoleh ke Angel arah dalam akhirnya bar. merasa tenang. Pertunjukan? Jangan Angel berpura-pura merasa lagi. curiga. Apa hubungannya Pertunjukan masalah apa? kami denganmu? Di dalam bar, Kamu jangan lupa, Hawick Hawick adalah menyeka karyawan keringatnya. Maple Rain Real Estate. Ketika dia melihat Valentino mengangkat Bukankah pemuda sangat itu, mudah dia kalau Maple benar-benar Rain Real takut. Estate ingin melindungi seseorang? Dadanya yang tadi ditinju Valentino masih Nada sakit. bicara Chloe terdengar sombong. Hawick, Bukankah dalam ini hal yang kamu ini sebut Angel aman? sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan dirinya? Kata Chloe dengan tenang sambil Angel melihat Valentino menganggukkan dan kepala Angel dengan yang tidak sudah berdaya. pergi. Setelah itu langsung menutup Akan telepon. tetapi, siapa yang tidak tahu di luar kalau ini barjas, adalah ketenangan seorang sebelum pemuda badai memimpin di melanda. depan. Hawick, Chloe, Rain, dan beberapa orang lainnya mengikuti di belakang. Bahkan beberapa tuan muda kaya yang terkenal di kota Neo juga tidak berani bertingkah di hadapan orang Maple Rain Real Estate. Hawick, kamu cukup hebat ya? Kata pemuda sambil meletakkan sepasang tangannya di punggung. Ini. Setelah kembali aku pasti akan berterima kasih pada pengawas koordinata karena telah menyelamatkan nyawaku. Kata Hawick dengan tulus. Di seluruh Maple Rain Real Estate, hubungannya dengan pengawas koordinata yang paling baik. Oleh karena itu, dia merasa orang ini pasti dikirim oleh pengawas koordinata untuk menyelamatkannya. Pengawas koordinata? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan pengawas koordinata.